ODS atau apapun supaya klik. Gak bisa sih? Clear? Yes, bro. Tanpa R. Misalkan 4 ada R-nya, tapi yang lainnya nggak ada. Misalkan contohnya nggak ada oleh money. Kalau nggak oriented money agak berat sih bro, tapi paling nggak minimal kalau sampai misalkan contoh ya, ada R, tapi cuma 3 gitu, cucu jelek gitu loh ya. Cucu jelek, kalau cucu jelek kan kemungkinan besar dia bakal masuk dari belakang. Itu swader nggak ada. Kalau itu swader nggak ada, gini gue cerita. Di Jakarta ada satu AM yang dulu waktu zaman kuliah nggak pernah ngomong sama sekali loh. Dia bisa 6 bulan nggak pernah ngomong sama siapapun. Tapi dia bisa jadi AM. Jadi maksud gua minimal kurang 4 itu artinya ini patokan saja bahwa mereka tuh bukan nggak bisa jadi AM, bisa, tapi tinggal tunggu waktunya saja. Tapi yang pertanyaan menarik bro, kalau dia nggak orientasi money, tapi ada R, lu develop, apa yang terjadi? Promosi sebentar, habis itu kemudian dari website berarti. Oke. Tapi pertanyaannya bagus bikin fokus gitu. Kalau berdasarkan yang saya coaching Pak ya, tim-timnya dari data itu di mapping gitu ya, dan 4 bawah itu pasti nggak ada R-nya. 4 kok nggak ada. Somehow gitu ya. Ya memang mungkin ini sesuatu yang Anomali ya. critical point gitu. Ya tapi dia ngomong kan masuk akal juga, bisa aja ada orang terus ada R-nya nggak ada yang lain. Tapi kalau secara real yang saya selama ini lakukan nggak ada yang di bawah berarti pasti nggak ada. Ini yang saya lucu tuh yang kayak cerita si ini nih, si Mas Ruri itu. Mas Ruri timnya di bawahnya si Didi Mulato. Itu lucu loh, dia tuh cuma tukang cuci motor. Dia bukan cuci motor, dia punya motor satu-satunya. Datang ke acaranya si Didi. Terus kemudian nanya, Pak Didi, saya pengen jadi kayak Pak Didi dong, gimana caranya? Pak Didi bilang ini, udah kamu beli aja komputer, kayak gitu, beli komputer, beli notebook, sama beli printer. Gue ini modus nih, karena kalau ada gitu juga punya toko komputer. Ya, dijual motornya, dijual bro, beneran dijual motornya. Ya, tapi ya. Gak ada pakai tapi itu, dijual motornya, dia beli lah komputer, dia beli lah printer, beli, tapi dia nggak bisa pakai. Itu bener ceritanya tuh, gue ketawa-tawa juga dengan ceritanya tuh. Jadi waktu kalau misalnya data prospek, disuruh orangnya yang ngetikin gitu loh namanya dia, kalau dia nggak bisa pakai. Tapi apa yang terjadi? SAM tuh sekarang bro, Mas Rudi sampai pakai handphone yang paling terbaru, semua handphone dipakai, karena nggak ada tapi mata duit kan ada, attitude kan bagus gitu, yes bro. Maaf, masih muda, kan masuk kategorinya preman. Income-nya itu apa aja, gue nggak seperti itu. Iya. Jadi orang bintang 2 pasti ada harapan, bintang 2 masih ada harapan. Ya, sip. Jadi menarik aja gitu buat saya. Yang penting asal R ada, dia nurut kok. Mas kalau R kemungkinan T besar ya. Teachable-nya ada. Masih ada. Ada lagi? Yes, Pak. Bro. Tadi kan coach belum jelaskan main buat itu kan coach jelaskan 10, 70 dan 20. Dari 10% kan star ya coach. Tadi coach sempat bilang kalau nggak salah jangan di develop. Itu Yang mana? Yang 20. Yang 10. Enggak, 10 develop. Enggak, aku nggak ngomong bahwa itu ada develop. Malah lucu loh, yang 10 itu justru kalau mama nanti yang levelnya dia 7 atau 8, malah nggak terlalu capek developnya. Nggak terlalu capek, karena mereka di jalan sendiri. Itu enak banget kok. Yang agak capek itu yang tengah-tengah, yang 5 dan 6. Itu yang agak capek. Karena mesti ada effortnya lebih besar. Yang 20 PTS dulu, masukin sistem ODS ke M3 ke, suruh datang gitu aja fokusannya deh. Gak usah pusing dulu, sampai dia nggak klik. Begitu klik, dia datang. Bener lo omongan tadi tuh. Nah diberubah, langsung lu gesek. Besok tempel. Kunci, nyala itu. Jadi kadang-kadang kayak ODS gitu ya, M3 itu penting tuh buat orang kayak gitu. Buat biar ngeklik. Sip? Oke, iya bro. Kenyataan tuh kita punya akhir itu orangnya
case ya, maksudnya bagus. Tapi orang susah jatuh. Itu jelek. Jelek, kalau sistem, ya omongin apa, kayak cara sendiri itu maksudnya. Maksudnya yang mana? Maksudnya harus 10% dari mana? Nggak tahu berapa banyak bintang yang lu punya itu tadi, berapa banyak dari 8 itu berapa? Bahkan cuma gini, gue cuma kasih tahu, sebenarnya kalau tanya ya, jujur di Prudensial bisa jadi AM bisa kok bro? Bisa, cuma habis itu lu dilepeh bro. Bisa, bener serius beneran bisa. Bisa, tapi artinya apakah Anda mau menanggung Kalau kan ada orang yang gila ya, konsekuensinya? waktu saya di Surabaya ada sih, ada orang di Surabaya ngomongin, gak apa-apa coach, jujur gak apa-apa, yang penting dia berhasil jadi AM. Iya, begitu jadi AM sakit hati habis itu. Kan gue udah bilang. Kan gitu. Di Jakarta juga banyak kok bro yang attitude orang bagus. Tapi jadi AM jadi, nggak ada hubungan sih antara attitude sama AM itu nggak ada hubungan. Gitu aja, ya. Tapi kalau dibaik kalau bagus kan enak ya. Yes, bro. Iya. Iya, buat orang tertentu mungkin masalah, tapi buat orang lain menganggap nggak masalah. Tapi balik lagi, kalau saya akan banyak, kalau gue jadi leader Prudensial, gue akan merekrut orang nggak yang attitude-nya jelek, enggak. Karena gue takut, lu capek-capek lu develop nih, udah di atas nih, lawan lu, ngomongin susah, terus udah gitu jadi lu di belakang, kan enak banget kan gitu. Kalau gue gitu loh. Tapi ada orang yang cuek, bodo amat, yang penting star ya udah selesai lah. Iya, ya itu dia. Itu yang gue nggak suka gitu loh. Tapi kan ada orang yang suka kan, bro, susah ngomong apa gitu. Ya, ada integritas. Jadi agent nanti bisa jadi ntar uang nasabahnya dipakai misalnya itu kan nggak itu nanti dia. Bener, dia menarik bro dia. Berarti nomor 1 dan nomor 8 penting ibu. Iya. Iya. Oke, sip, yes. Coba diterjemahkan arti virus itu apa bro? Orangnya seperti apa bro? Sebelum join, lu tau nggak orang itu kayak gimana? Nah itu. Ini gue buka deh, gue buka satu sebelum kita break makan siang ya. Jadi gue mau kasih gambaran ya, satu hal yang penting, paling penting ini. Ini kelemahan beberapa leader di Prudensial. Ada istilah yang namanya frame. Namanya apa? Frame. Frame itu artinya bingkai pikiran. Jadi tugas gue adalah membuat bingkai pikiran orang masuk ke dalam frame gue supaya orang itu nurut sama gue, begitu. Saya ceritain dulu, ini frame ya, saya terjemahkan pakai dalam bentuk cerita, jadi biar Anda dapat gambarannya prosesnya. Contoh, ada dosen, hari pertama pembelajaran, dosen masuk, dan dosen ngomong gini, selamat pagi para mahasiswa, nama saya Antoni Sarif, Anda harus panggil saya Bapak Arif, ya, saya tidak terima toleransi kalau orangnya banyak absen. Absen itu harus 80%. Gak ada titik-titik, gak ada macam-macam. Ulangan. Untuk ujian, nilai paling tinggi adalah nilai C. Karena nilai A untuk Tuhan, nilai B untuk saya, C untuk Anda. Ya. Nah, oke. Dosen pertama. Dosen kedua masuk ngomongnya beda. Halo selamat pagi, nama saya Antoni Sarif. Lu boleh panggil gua Arif, Bro Arif, AA, apa siapa pun boleh lah. Yang penting lu panggil nama. Ya, gua nggak masalah nama-nama jabatan dan sebagainya, nggak perlu pusing. Nah, untuk dapat ujian pelajaran nggak perlu pusingin lah. Yang penting mau masuk apa enggak nggak penting. Yang penting adalah Anda lulus, Anda paham prosesnya. Jadi paham kalau Anda cari kerja, Anda sambil kerja, itu boleh silakan aja. Karena kehidupan Anda ketika nanti kerja kok, bukan pada saat kuliah. Nah, ujian nanti untuk dapat ujian itu untuk dapat nilai B itu gampangnya minta ampun, ya. Dan nanti ujian Anda boleh open book karena hidup itu open book, nggak mungkin close book gitu ya. Semua open, nggak mungkin close. Nah, untuk dapat nilai B itu gampang banget, nilai A tuh itu sangat mudah. Nanti kita ujian udah open book dan kita ujian bertiga-tiga nanti ujiannya ya.
Nah, kalau ada bodohnya luar biasa, malas minta ampun, paling parah juga C ada. Gitu ya, itu udah bodohnya minta ampun tuh. Udah C. Saya stop. Dosen pertama, dosen apa? Dosen apa? Dosen apa? Cincai ya, dosen baik ya. Itu frame. Dapat ya? Saya jelasin lagi yang lain. Frame. Ini saya pernah jelaskan contoh di frame ya. Peserta ceritanya anggaplah ada sampah di bawah, kotor ya. Training besar saya melakukan ini dari Supercamp. Kotor nih bawah lantai, banyak sampah dan sebagainya. Nah, saya mau minta mereka ngambil sampah, tapi saya nggak mau ngambil cuma 1 kali. Saya mau mereka berubah selama-lamanya. Maka saya buat peraturan mainnya kayak gini. Saya cerita buat begini. Teman-teman, ini yang menarik dalam kehidupan manusia, bahwa tubuh tidak bisa berbohong. Ya, tubuh bisa bohong. Ya, jadi kalau sesuatu yang bentuknya semua dalam bentuk harmonis, bagus, selaras, sebagainya, maka tubuh kita akan jadi happy, maka kita kerjanya juga akan happy. Nah, saya mau kasih buat Anda, ada teknik yang namanya kinesiologi, nama tekniknya kinesiologi. Tekniknya seperti apa kinesiologi? Oke, saya panggil satu peserta maju ke depan peserta. Kemudian saya tes. Coba Anda sebutin, nama saya Arif, sampai ditekan. Nama saya Arif, ditekan keras. Nama saya Iwan, pada nama saya Arif bilang, nama saya Iwan, ternyata ditekan tangannya lemes gitu loh. Habis itu ngomong, katakan, saya nggak bisa, ditekan tangan turun. Begitu bilang, saya bisa, tangannya keras gitu kan. Berarti tubuh nggak bisa bohong. Nah, pertanyaannya, kalau Anda tangannya lemas, energi Anda juga turun. Anda mau energi tinggi apa energi rendah? Tinggi. Nah, gimana pertanyaan yang menarik? Nah, saya tes. Coba Anda lihat di sini, mana yang menurut Anda yang kelihatannya tempatnya mejanya rapi atau indah untuk Anda lihat. Oh, misalkan ya, lihat gambar poster, gitu ya, gambar poster. Coba dia gambar poster, tangannya tes. Lihat gambar poster, ditekan, tangannya keras. Coba lihat meja mana yang berantakan, wah meja ini paling berantakan, gitu lah saya, gitu ya. Nah, meja yang paling berantakan. Coba lihat di sini, tangannya begini tekan, jatuh tangannya ternyata. Coba lagi, jatuh lagi, gitu kan. Nah, pertanyaan menarik. Anda pengen energi Anda tinggi apa rendah? Masih jawabannya? Tinggi. Pertanyaan menarik. Di bawah Anda ada sampah. Ya, sampah itu membuat energi jadi Anda mau tinggi apa rendah? Berarti apa yang saya lakukan? Ini sih silakan Anda yang ngatur. Sejak saat itu ruangan kelas saya bersih semua selama 3 hari. Artinya apa? Kok kesinggung gitu? Maksudnya apa yang saya katakan? Itu yang disebut namanya frame. Mau dapat bro? Kesalahan leader di Prudential adalah gak berani nge-frame tim yang baru join. Akibatnya mereka seenaknya sendiri. Frame adalah aturan main. Kalau saya masuknya di kantor, karyawan ini datang nih, karyawan. Sebelum masuk di perusahaan saya ngomong, saya orangnya galak, saya orangnya jutek. Saya kalau mau sempurna, saya akan marah. Karena saya nggak mau kesempurnaan itu penting buat saya. Apalagi kalau mau lagi ada training dan sebagainya. Nah, jadi kalau pas saya marah, mereka bakal baik-baik aja tuh. Harus sudah bisa ngomong di awal. Ini ambil contoh lagi, di cerita. Saya ngajar di Samsung, betul saya lagi ngajar di Samsung smartphone, handphone. Waktu itu saya ngajar di Surabaya, peserta 450 orang. 450 orang di Surabaya. Baru-baru ini, saya tes, ya, jadi saya setel lagu. Saya bilang, Pak, lagu It's My Life, gitu kan. Ada surat tos-tosan, lucu, orang-orang Samsung, tos-tosnya sambil duduk. Wah, kalian ini gawat kan? Udah deh, trennya udah, saya bilang, saya nggak berhasil di Surabaya. Di Jakarta, 900 peserta. Sebelum saya minta tos-tosan, saya cerita dulu, saya jelasin gini. Teman-teman, nanti akan ada satu lagu, judul lagunya It's My Life. Tahu lagunya apa? Pertama-tama. Nah, sebelum nanti pada saat tadi saya ngomong It's My Life, saya minta peserta untuk berdiri dan silakan ada tos sebanyak-banyaknya orang. Ya, jadi sekali lagi, setelah lagu It's My Life, apa yang sudah lakukan? Tos tangan sebanyak-banyaknya kepada semua orang dengan posisi berdiri. Saya tes lagu It's My Life, pada berdiri semua. Oh, cocok-cocok, pergi lagu. Tapi kenapa bisa berhasil? Karena saya free. Kenapa di Jakarta gagal? Di Surabaya gagal? Karena saya belum free. Saya pikir kayak orang Prudential juga gitu, lagu Ismail untuk gini semua. Ternyata enggak efek. Kalau orang Prudential memang begitu, gampang suruhan maksud gue. Ya, gak bro maksudnya. Artinya apa? Anda harus free.
Berarti gimana caranya supaya nggak ngawur? Anda harus ngomong di awal. Saya nggak suka leader yang begini, saya nggak suka yang kayak gini, saya nggak mau yang kayak gini, saya maunya kayak gini. Kalau ada kayak gitu, saya katakan gue itu salah. Deal, udah frame. Coba ya, macam ya. Jadi kalau mama Anda jadi trainer atau apapun jadi leader, ya bayangkan frame, mainnya frame. Anda mau suruh orang loncat-loncat, frame. Mau ngapain, frame, semua di framing, frame. Itu saya training 900 peserta tuh pada orang gila loncat-loncat gak karuan. Kaki saya sampai pegel rasanya gitu ya. Karena kayak gitu tuh, kalau permainan frame kuat hasilnya akan baik-baik aja. Oke, sampai sini? Yes, bro. Mau tanya, Coach. Jadi frame itu ada dua ya, Coach? Maksudnya frame kita sendiri memandang seseorang, Yes. dan kita mau membuat seseorang itu berpikir Yes, betul. Frame ada dua. Frame satu adalah kita memframe diri kita sendiri terhadap apa yang kita mau lihat. Frame kedua adalah kita memframe orang. Maksudnya frame diri sendiri kayak gini. Ini Bro Adi kayak gini contoh. Ini contoh frame. Seorang suami pulang dari kantor atau pulang prospek capek. Frame-nya berarti apa? Capek, betul ya? Pulang capek, frame-nya capek. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, frame capek, dia ngomong sama istrinya. Mah, capek nih, minta minum dong. Ternyata istrinya frame-nya capek. Dia akan coba ke sini. Ambil sendiri, betul? Frame capek dong. Si suami frame-nya capek. Dengar istri ngomong itu dia ngomong. Gue kerja cari duit, lo di rumah enak-enakan, bukan ngambilin suami minum doang. Gitu aja susah banget sih. Gue udah capek, hargai gue dong. Istrinya, frame-nya juga capek. Apa yang dijawab? Lo mau jadi ibu, ganti aja sama gue di sini. Lo yang jaga rumah, urusin rumah. Betul? Gak berapa lama perang terbang. Itu karena frame-nya salah. Tapi karena sudah belajar tentang frame, maka apa yang terjadi? Begitu frame-nya capek, istrinya frame-nya capek. Mah, capek ambil minum. Istrinya frame capek. Ambil sendiri. Suaminya ingat kata Coach Arif, harus ganti frame supaya nggak kalah. Ganti frame-nya saya. Kalau frame saya akan jawab apa suami? Saya capek ya. Ih, bang cantik aja. Udah. Frame-nya apa? Diganti frame-nya jadi berbeda. Pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau frame-nya orang salah? Nah, kita ambil contoh ya. Bro, boleh bantu gua belum? Iya, bantu gua sih. Nah, contoh ya bro ya. Tenang bro. Kamu siapa bro? Daryl. Nama orang Surabaya ini ya, menarik lagi ya supaya. Makanya ya, kalau namanya pada menarik semua, bisa hari ini gue tanya, jadi menarik ya. Daryl, bro, udah leader kan? Oh belum, masih? Oh masih aja, tapi jadi leader suatu saat kan? Pasti, ya, kapan? Enggak, kamu jawab. Ya aja bro Daryl, gue minta tolong bro. Bisa nggak lu menjadi leader yang frame-nya nyalahin orang? Bisa ya? Gampang ya? Gue minta lu jadi leader yang nyalahin. Oke, gue jadi agent lu. Lu jadi leader. Mukanya langsung senyum. Ya, gue agent ya bro ya. Bro, gue tadi prospek bro, ditolak sama orang. Gue stres banget deh bro. Ya gue juga nggak tahu, makanya gue bingung mesti gimana. Oh, kurang. Lagi ya, frame-nya apa? Nyalahin apa? Bisa? Kurang sadis juga ya. Oke. Bro, gue prospek, gue baru ditolak sama orang, gue bingung gimana ya? Ya gak tahu, gue bingung makanya kenapa. Oh, salah gimana? Ya tadi gue melakukan seperti yang pelajarin kemarin itu loh. Coba gimana? Yang kayak kemarin ada rekening A, rekening B gitu loh, gue jelasin gitu. Tapi orangnya nggak mau. Gitu aja nggak bisa. Oke, cocok. Oke? Frame-nya apa? Perhatikan, saya ganti frame. Frame-nya sekarang gue minta sama lo.
frame-nya adalah cari solusi. Frame-nya apa? Cari solusi ya. Bro, dari gua baru prospek ditolak, terus gimana nih, bingung gua. Tolaknya di mana? Iya, dia bilang, gua gak punya duit. Oh gitu. Terus apa? Apa yang lu bantu apa? Kalau nggak punya duit? Ya tadi gua pakai coba handling objection gitu loh. Dia bilang katanya, ya nanti coba kita cek dulu, gua bikin gambar dulu sebagai, tapi tetap ditolak. Begitu. Tapi masih mau ditemuin kan orangnya? Saya stop. Apa yang ditemukan? Solusi. Frame-nya beda nggak? Beda. Orangnya sama nggak? Frame satu lagi ya, bro. Gua minta frame, bro, udah nikah? Oh belum. Umur berapa? 28. Belum nikah bro? Belum laku? Oh nggak gue bercanda. Gue mau nanya, lu jangan masuk dalam hati gitu lah. Ya, maksudnya apa tuh? Mana kreatif? Gue minta sekarang frame-nya, walaupun lu belum menikah, tapi lu bisa ngebayang nggak kalau lu jadi frame jadi seorang bapak pada anaknya? Bisa? Bisa. Seorang bapak kepada Sebian? Bro, gue tadi prospek, gue ditolak bro, gue bingung harus gimana? Oh. Jadi bapak sekarang. Ya. Kenapa sih? Ingin aja gitu lain kali kalau mau di prospek. Gitu ya? Makasih ya. So, berubah gak? Dia bilang apa? Mau ditemenin. Karena frame-nya apa? Bapak. Sekarang gue tanya sama kalian. Berarti yang tadi pertanyaan Bro Andi adalah frame ada dua. Satu frame di kepala dia sendiri kepada gua supaya gua bagaimana menghadapi dia. Satu, frame yang kedua adalah yang tadi kita ajarin. Dia mempengaruhi gua pakai frame yang sudah dia buat. Sampai oke? Clear? Pertanyaan menarik. Kegagalan seorang sales bukan pada saat ketemu customer. Kegagalan seorang sales didapat dari perjalanan dari rumah menuju ke tempat customer-nya. Berarti frame yang dipakai salah. Orangnya mau beli nggak ya? Orangnya mau beli apa ya? Orangnya mau beli nggak? Frame-nya salah, hasilnya. Thank you. Tepuk tangan buat dari. Thank you Berani atas pertanyaan. Yes. Clear? Clear teman-teman? Silakan berdiri. Yes. Ayo, tanya dulu. Duduk lagi. Oh, termain. Ya. Ya. Iya, betul. Betul. Tapi kalau yang like one ini berarti sudah Join. baru mengenal gejala, baru diklasifikasi. Sip. Oke, yuk berdiri. Silakan berpasangan dua-dua. Silakan latihan frame. Frame leader. Mana frame-nya terserah ya. Jadi dia